Kita kembali bertemu pada Senin 25 November tahun 2024. Pada hari ini Tuhan kita Yesus Kristus membimbing kita ke sabdanya yang tertulis dalam Lukas bab 21 ayat 1 sampai dengan 4. Marilah kita mendengarkan secara bersama-sama. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2% ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, apa sebenarnya makna persembahan yang diungkapkan dengan meletakkan peti persembahan di rumah ibadat? Ada 3 makna yang tertera dari kehadiran peti persembahan tersebut. Yang pertama, persembahan adalah ungkapan iman bahwa segala yang kita terima adalah anugerah kasih karunia dari Tuhan sebagai sumber kehidupan, sebagai majikan Tuhan atas seluruh perjalanan sejarah umat manusia dan diri kita sendiri. Oleh karena itu, ungkapan iman ini yang diletakkan di peti persembahan sekaligus mengungkapkan rasa syukur kepada kasih dari Tuhan sebagai penyelenggara kehidupan kita. Yang kedua, persembahan merupakan hasil korban. Apa yang kita kerjakan setiap hari dari ketekunan, kesetiaan, dan rasa tanggung jawab kita adalah buah dari pengorbanan kita, itulah yang kita persembahkan. Yang berikut, persembahan merupakan lambang pengorbanan seluruh diri kita kepada Allah dan kepada sesama. Itulah kira-kira makna mendasar dari persembahan yang diekspresikan dengan meletakkan hasil karya kita ke dalam peti persembahan. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang mengadakan penyembahan kebaktian di Bait Allah. Persembahan ini adalah bagian integral dari penyembahan kepada Allah. Ucapan syukur, memberikan korban, dan mengekspresikan korban kehidupan kita itu sendiri. Bobot dari persembahan ini dilihat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dipenuhi oleh janda miskin yang mempersembahkan dari apa yang ia miliki hanya 2%, yaitu dari apa yang ia hasilkan dalam kehidupan dia selama ini. Mengapa Tuhan kita Yesus Kristus menilai bahwa dia memberikan yang paling besar? Bukan nilai uangnya, bukan nominalnya, dibandingkan dengan orang-orang kaya tersebut. Pasti memberikan lebih daripada 2%, sebagaimana diberikan oleh janda miskin tersebut. Janda miskin ini memberikan dari ucapan syukur, dari iman yang mendalam, bahwa Tuhanlah yang menyelenggarakan seluruh kehidupan dia. Yang ia berikan adalah hasil korban dia, pekerjaan dia, perjuangan dia, kesetiaan dia dalam seluruh hidupnya. Itulah yang ia persembahkan, mempersembahkan korban. Dan inilah bobot yang dilihat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hal semacam ini tidak dilihat oleh Tuhan kita Yesus Kristus dari orang kaya yang berikan persembahan di Bait Allah pada waktu itu. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih,
dengan melihat bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus mengedukasi murid-muridnya dengan berkata, lihatlah, sang janda yang berikan 2 peser ini memberikan lebih banyak daripada orang-orang kaya tersebut. Tuhan kita Yesus Kristus hendak menyampaikan kepada para muridnya, kalau kamu memberikan persembahan, berilah dari iman yang dalam, ucapan syukur atas kerahiman Tuhan. Yang berikut, berilah itu dari pengorbananmu, dari seluruh kesetiaan hidupmu, dari seluruh perjuangan hidupmu. Itulah persembahan yang tinggi bobotnya di mata Tuhan. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, kita adalah murid-murid Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah menyatakan diri kita sebagai orang Kristen dan orang lain mengakui itu. Oleh karena itu, dengan ucapan Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini, kita mengetahui apa yang dihendaki oleh Tuhan bagi kita. Yang pertama, kita memberikan persembahan itu adalah ungkapan iman kita. Kita sering berikan persembahan di gereja dalam bentuk apapun juga. Itu bukan sekedar satu donasi sosial, tetapi kita mau mengungkapkan iman kita, mengekspresikan iman kita, sikap penyembahan kita kepada Allah. Itu, Tuhan, aku memberikan apa yang telah kuperoleh dari kemurahan-Mu, dari kasih-Mu, dari kerahiman-Mu. Itulah bobot persembahan kita. Yang berikut, kita memberikan persembahan itu adalah hasil korban kita, hasil pekerjaan kita, hasil hal-hal baik yang kita lakukan kepada Allah dan kepada sesama. Oleh karena itu, orang bisa memberikan banyak uang persembahan kepada Allah di dalam kegiatan gereja nih, dalam ibadat atau bukan. Mungkin itu warisan orang tua, berarti bukan hasil korban. Mungkin, maaf cakap, korupsi, hasil perampokan, atau hasil melakukan tindakan-tindakan yang tidak mengungkapkan pengorbanan di dalam menghasilkan uang, menghasilkan barang yang kemudian sebagian itu kita berikan kepada Tuhan sebagai ungkapan iman kita. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, yang berikut, diri kita adalah persembahan yang hidup. Orang Kristen yang dipanggil untuk mengabdikan diri bagi kebaikan, bagi pertumbuhan iman, bagi cinta kasih, bagi membangkitkan harapan dari orang kepada Allah adalah suatu persembahan. Dan ini merupakan sebuah korban. Hidup kita adalah sebuah korban. Seorang istri yang setia mendampingi suami, berkorban bekerja siang dan malam hal-hal yang kecil, tapi melakukan dengan cinta yang besar pada suami dan anak-anak, itu merupakan sebuah korban yang besar, korban sosial, korban yang sejati. Demikian juga anak-anak melakukan hal-hal yang penuh mengekspresikan iman, cinta, dan juga harapan dari korban yang ia dapatkan, yang ia lakukan kepada orang tua, kepada sesama, kepada gereja. Ia sudah menjadikan dirinya sebagai korban. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, hari ini kita masuk ke hari yang baru. Tuhan mengutus Anda untuk menjadi korban yang hidup bagi anggota keluargamu, bagi warga gereja, bagi karya-karya kemanusiaan, bagi kegiatan sosial, bagi rekan kerja. Semoga Tuhan memberkati kita. Jadilah korban dalam hidup. Kamu adalah korban yang hidup. Amin.